Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, sobat-sobatku sekalian, setelah kemarin kalian mempelajari tentang bagian-bagian lingkaran, sekarang kita masuk ke keliling dan luas lingkaran ya. Sebelumnya mohon maaf, Ibu tidak bisa membuat video dengan epic, tapi mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh kalian. Keliling lingkaran itu apa sih? Nah, ini ada sebuah lingkaran contoh. Keliling itu yang mana? Keliling itu adalah panjang sisinya. Panjang sisi, misal titiknya di sini, titik awalnya. Nah, kelilingnya itu adalah panjang sisi dari awal sini muter terus ke sini terus sampai balik lagi ke sini. Nah, itu namanya keliling lingkaran. Jadi cara mengukurnya sebetulnya kalau dalam benda yang asli bisa kalian gunakan benang. Benang misalnya kalian simpan ujungnya di sini, terus putarkan ke sini. Nah, nanti ujungnya digunting. Benang yang hasil mengukur lingkaran ini, kemudian nanti kalian ukur panjangnya berapa. Nah, itu disebut dengan keliling lingkaran. Tapi ada rumusnya bila keliling lingkaran kita hitung berdasarkan soal pada buku yang tidak bisa kita ukur menggunakan benang. Seperti apa? Mari kita lihat. Silakan dibuka buku paketnya. Atau di buku LKS juga untuk nanti kalian pelajari ada buku paket dulu halaman 66 ya. Di sini sudah ada rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran ini didapatkan dari konsep mengukur lingkaran diukur seperti garis yang tadi ya. Kita lihat di sini ada rumus keliling lingkaran yaitu K itu sama dengan keliling, sama dengan untuk mencari keliling sama dengan V dikali D atau ya K sama dengan 2 kali V kali R. Jadi kalian rumusnya boleh memilih yang ini, boleh memilih yang ini. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu. Apa itu K? K itu adalah keliling lingkaran. Jadi kita mau mencari kelilingnya. Dan apa itu V? V itu adalah ukuran atau ukuran baku dalam lingkaran, yaitu bilangannya 22/7 atau 3,14. Jadi bisa disesuaikan. Boleh memilih 22/7, boleh memilih 3,14. Kemudian D itu apa? D itu diameter lingkaran. Nah, kemarin kan sudah tahu di bagian-bagian lingkaran mana yang disebut diameter dan mana yang disebut dengan jari-jari. Diameter itu, perhatikan, nah ini lingkaran, ini kan titik tengah, namanya ini titik tengah, TT, titik tengah. Diameter itu dari ujung sini sampai ujung sini disebut dengan diameter. Nah, sedangkan jari-jari itu setengahnya diameter, berarti dari tengah sampai sini. Nah, itu disebut dengan R atau jari-jari. Kalau di sini lingkaran memiliki jari-jari 14, maka diameternya berapa? Tinggal dikali 2. Diameter sama dengan 2 dikali R atau 2 dikali jari-jari. Berarti kalau setengahnya 14, berarti seluruhnya adalah 28. Nah, itu namanya diameter ya. Nah, atau rumus yang kedua, boleh menggunakan jari-jari, tapi dikali 2. K sama dengan 2 dikali V. V-nya boleh 22/7. Ini mana tadi? Boleh 22/7 atau boleh 3,14. Kemudian dikali R. R itu adalah jari-jari. Nah, ini R sama dengan jari-jari. Jadi bagaimana cara nanti menghitungnya? Jangan pusing-pusing, langsung saja lihat kedua rumus ini. Nah, Ibu mau memberitahu ada rumus namanya, untuk mengubah-ubah rumus, ada yang namanya segitiga. Nah, Ibu menyebutnya ini segitiga Pascal atau segitiga penolong namanya. Caranya gini kan, kenapa dibutuhkan segitiga ini? Jadi biasanya soal itu tidak hanya meminta keliling. Gimana nanti kalau soal meminta diameter yang diketahuinya keliling? Caranya seperti apa? Masukkan saja ke sini. K-nya di sini sama dengan V-nya di sini dikali D. Nah, untuk garis ke samping ini artinya bagi. Sekali lagi, untuk garis ke samping ini artinya bagi, untuk garis ke bawah ini artinya kali. Jadi nanti ketika kamu mau mencari, misal ada soal yang menanyakan Kak, keliling, berarti kelilingnya ditutup. Artinya rumusnya berarti jadi V dikali D.
Kemudian nanti ada yang menanyakan diameternya berapa, tapi kelilingnya sudah diketahui. Berarti D-nya saja tinggal ditutup. Berarti untuk mencari D sama dengan K dibagi V. Gitu ya caranya ya. Ini rumus dasarnya. Kemudian nanti dari rumus dasar ini bisa kalian ubah ke sini. Dibuat segitiga penolong namanya kalau ibu sebut ya. Nah, inilah rumus keliling lingkaran. Nanti bisa kita hitung sama-sama. Contoh di sini ya, ada contoh. Tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Ini keliling lingkaran, yang diketahuinya itu hanya jari-jari. R-nya sama dengan 14 cm. Nah, caranya bagaimana? Karena ini yang diketahui yang jari-jari, kalian boleh gunakan rumus yang ini secara langsung. Jadi nanti nggak harus mencari diameter dulu. Kalau mau cari diameter juga sebetulnya gampang aja, berarti diameternya 14 dikali 2. Kalau mau langsung boleh pakai ini. Kebetulan di soal menggunakan rumus yang kedua. Jadi kita lihat ya. K sama dengan 2 dikali V dikali R. K sama dengan 2-nya turun lagi. V-nya kenapa milih 22/7? Karena di sini R-nya sama dengan 14. R-nya 14, jadi karena 14 bisa dibagi 7, maka yang dipilih adalah 22/7. Itu untuk memudahkan perhitungan ya. Kalau kalian memilih 3,14 juga nggak apa-apa, tapi ini nanti kalian harus mengalihkan ya, lagi ribet. Biar bulat angkanya, jadi pilih yang 22/7. Karena 14 masih bisa dibagi 7. Kita kalikan sekarang, 2 dikali 22/7, kemudian dikali 14. Ini bisa dicoret. 14 bisa dibagi 7, 7-nya habis, 14-nya sisa tinggal 2. Jadi 2 dikali 22 dikali 2, ini sisanya. Simpan di sini. 2 kali 22, 44. 44 dikali 2 sama dengan 88. Simpulkan. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Nah, itu. Sekarang Ibu beri contoh yang ada di sini ya. Yang ada di buku. Ibu ngasih contoh satu saja. Yang mana ya? Yang C deh. Nah, Ibu kasih contoh yang C. Di sini diketahuinya apa coba? R atau D? Ya, betul. Yang diketahuinya adalah diameter. Jadi kalau sepanjang ini dari ujung ke ujung itu namanya diameter. Berarti D sama dengan 30 cm. Maka boleh kita pilih rumus yang pertama ini. K sama dengan V dikali D. K sama dengan V dikali D. Nah, K-nya nanti kita lihat V-nya. Nah, yang V-nya ini Ibu tidak akan memilih 22/7, tapi Ibu mau pilih 3,14 yang ini. Nah, Ibu nggak akan yang milih yang ini, tapi Ibu mau pilih yang ini. Kenapa? Karena diameternya 30. 30 tidak akan bisa dibagi oleh angka 7. Jadi kita pilih yang 3,14 saja. V-nya 3,14 dikali D-nya yang ini pindahkan sama dengan 30. Sama dengan, tinggal dikali 3,14 dikali 30 berapa? Boleh ubah dulu ini ke pecahan biasa biar gampang, atau boleh secara langsung dikalikan. Caranya bagaimana kalau langsung? Kalikan saja seperti biasa di kotret ya. 3,14 dikali 30. Nolnya ada 3, pasti 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 3 kali 3 0 kali 3 0. Nah, sekarang angka 3-nya. 3 kali 4 12, simpan 1, 3 kali 1 3, tambah 1 4, 3 kali 3 9. Sudah tidak ada lagi tabungan. Sama dengan turunkan 0, 2, turunkan lagi 4, turunkan lagi 9. Nah, karena di belakang koma hanya ada 2 angka, 1, 2, jadi di sini juga kita hitung 2 angka di belakang koma, 1, 2. Tak. Nah, seperti itu. Jadi 94,20. 0 ini boleh dihilangkan karena 0 di belakang koma, di belakang paling belakang itu tidak berarti. Boleh dicoret. Jadi 94,20.
Maka jawabannya adalah 94,2 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 94,2 cm. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Nah, tugasnya kalian kerjakan bagian A, kemudian B, kemudian D, kemudian E dan F. Yang ini 5 soal. Kemudian yang kedua, tentukan diameter dari jari-jari lingkaran dan jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya berikut. Tuh kan kata ibu tadi ini. Gunakan segitiga penolong ini caranya. Untuk mencari diameternya berarti sama dengan D di sini ya. Kalau mau mencari diameter, tutup diameternya berarti sama dengan D sama dengan, karena ini ditutup tinggal K. Ini garisnya ke bawah berarti dibagi V. Nah, gitu caranya ya untuk mencari diameter. Nah, soal yang kedua, carilah diameter. Kerjakannya 5 soal saja. A, B, C, D, dan E. Jadi seluruhnya hanya 10 soal. Ini dikasih tahu tuh, pilih V-nya 3,14 katanya. Ini juga pilih V-nya 3,14. Kalau yang tidak dipilihkan V-nya berarti ambil saja yang 22/7. Nah, itulah penjelasannya untuk hari ini. Semoga kalian pahami. Yang belum paham, silakan boleh bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Tinggal ingat saja kembali ke rumus karena sudah dipermudah oleh rumus. Konsep perhitungan rumusnya tadi, mengukur lingkaran itu bisa menggunakan benang. Jadi diukur dari sini, kemudian sampai sini. Tapi itu bila bendanya real atau bendanya nyata. Kalau bendanya gambar seperti ini tidak bisa kita ukur menggunakan benang, tapi harus menggunakan rumusnya. Oke? Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.